Salam kerahiman. Hari ini temanya adalah Tuhan dalam Ekaristi. Kita bisa baca dari 870. Terjadi pada tanggal 6 Januari 1937. Hari ini dalam Misa Kudus. Tanpa ku sadari, aku terserap ke dalam keagungan Allah yang tidak terbatas. Kalau kita secara khusyuk ke gereja, mempersiapkan diri dengan baik, datang tidak terlambat, kita punya waktu berdoa, kita punya waktu hening, mungkin bisa Bapak Ibu praktekkan pada waktu adorasi atau pada waktu jam suci ya, adorasi. Kalau di paroki saya di Santo Andreas itu ada setiap Kamis malam sebelum Jumat pertama. Suasana mendukung, hening dengan lagu-lagu yang sangat mendukung. Bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa merasakan kedamaian. Dan di sini Suster Faustina katakan, tanpa ku sadari, aku terserap ke dalam keagungan Allah yang tidak terbatas. Seluruh kasih Allah yang luar biasa melanda jiwaku. Dia sungguh merasakan kasih Allah. Kita juga sebetulnya bisa ya kalau mau berpikir, begitu banyak Allah mengasihi kita. Dimampukan untuk hadir, dimampukan untuk punya waktu untuk mempersiapkan diri, diberi kesehatan yang baik, diberi keluarga yang baik, diberi pekerjaan, banyak hal yang menunjukkan itulah kasih Tuhan. Misalnya juga selamat dari kecelakaan, itu juga satu rahmat Tuhan, satu kasih Tuhan yang nyata. Kita belajar menggali banyak kasih Tuhan yang kita terima sebetulnya. Pada saat yang khusus ini, aku menjadi sadar betapa Allah telah merendahkan diri demi aku. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina. Saya nggak tahu persis pengalaman apa yang dialami oleh Suster Faustina ya, tapi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia katakan, aku menjadi sadar betapa Allah telah merendahkan diri demi aku. Faustina katakan, saya siapa? Manusia berdosa, manusia tidak berdaya, juga bukan orang pintar karena cuma sekolah sampai 3 SD, juga punya pekerjaan juga yang sangat-sangat sederhana, jaga pintu, tukang kebun, kerja di dapur, kerja di pabrik roti. Nggak ada satu jabatan pun yang wah ya. Tapi dengan pengalaman akan kasih Allah tersebut, dia merasakan betapa Allah telah merendahkan diri demi aku. Walaupun aku bukan siapa-siapa, tapi aku merasakan keagungan Allah. Ia adalah Tuan para tuan. Sedangkan aku, siapakah aku? Makhluk yang malang ini, sehingga engkau mau menyatukan diri dengan aku seperti ini. Persis seperti yang tadi ya saya katakan. Engkau tuh Tuhan yang luar biasa. Sedangkan aku, siapa aku? Manusia malang. Tapi engkau mau merendahkan diri demi aku. Engkau mau menyatukan diri dengan aku yang papa ini. Di sini juga terbukti kerendahan hati dari Suster Faustina yang luar biasa. Dia nggak bilang saya rasul Tuhan, saya dipilih Tuhan, saya sudah melakukan mati raga, saya sudah berdoa, sudah menjadi silih untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia nggak memamerkan apa yang dia lakukan. Tapi justru dia merasa sangat rendah. Tidak punya apa-apa, sangat apa-apa, tapi kok Tuhan mau bersatu dengan aku? Itulah kerendahan hati. Keajaiban-keajaiban yang mencekam aku sesudah menerima rahmat istimewa ini
berlangsung sangat nyata sepanjang seluruh hari. Jadi dia terserap ke dalam keagungan Allah itu bukan sesaat. Dia bisa merasakannya sepanjang hari. Contoh ya, ada satu contoh. Saya lihat di TV beberapa waktu yang lalu. Waktu itu Jokowi, presiden kita, sedang naik mobil iring-iringan ya, beberapa mobil di suatu kota. Saya nggak tahu persis tempatnya di mana. Tiba-tiba ada seorang suster, seorang biarawati memanggil-manggil namanya. Persisnya saya juga nggak tahu apakah Pak Jokowi, apakah Pak Presiden, tapi Jokowi ini mendengar panggilan tersebut. Bukan suster itu aja yang panggil Pak Jokowi, tapi orang-orang yang ada di pinggir jalan mengeluh-ngeluhkan dia. Rakyat-rakyat yang ada di sana semua juga memanggil-manggil Pak Jokowi. Tapi anehnya, Pak Jokowi mendengar suara suster yang memanggil. Dan dia menyuruh supirnya berhenti, dia berhenti, mobilnya berhenti, dan dia keluar dari mobil tersebut. Dan memanggil suster tersebut untuk datang kepadanya. Bagaimana perasaan suster tersebut? Kalau saya lihat di TV ya, suatu muka yang begitu sukacita, begitu bergembira, dan juga termasuk surprise, terkejut, nggak nyangka kok dari sekian banyak Jokowi mendengar panggilan dia dan Jokowi merespon suster tersebut dengan memanggil suster tersebut untuk bertemu dengan dia. Pasti perasaan suster itu juga heran, siapa saya? Dari sekian banyak yang berteriak-teriak, kok suara saya yang didengar? Kok Pak Jokowi mau saya panggil? Mau berhenti, mau keluar dari mobil, dan mau bertemu dengan saya. Pasti keajaiban ini juga akan terus diingat oleh suster tersebut. Bukan sepanjang hari ya, mungkin sepanjang hidupnya dia. Kalau kita, contohnya candaan kita ya, kalau kita bersalaman dengan orang penting, ada pernah teman juga bersalaman dengan Pak Jokowi, dia katakan, tangan ini saya nggak mau cuci tangannya, karena inilah tangan yang pernah bersalaman dengan Presiden Indonesia. Ya, itu ungkapan yang luar biasa. Itu yang kita lihat ya, suster yang bukan siapa-siapa, tapi dia bisa mengalami sesuatu keajaiban. Begitu pula dengan Suster Faustina. Suster Faustina juga papa, tapi kok dia bisa merasakan keagungan Allah tersebut. Dengan memanfaatkan kemesraan yang boleh aku jalin dengan Tuhan ini, aku berdoa di hadapannya bagi seluruh dunia. Kalau tadi suster tadi dia begitu sukacita bertemu dengan Jokowi, saya nggak dengar lagi kelanjutannya apa. Tapi dalam hal ini Suster Faustina dalam sukacitanya, dalam keajaiban-keajaiban yang dia alami, dia selalu ingat orang lain. Dan dia katakan, aku berdoa di hadapannya bagi seluruh dunia. Dia berdoa pada Tuhan untuk seluruh dunia. Pada saat itu, aku merasakan bahwa seluruh dunia bergantung padaku. Ada kepedulian yang besar dari Suster Faustina untuk seluruh dunia. Jadi pada waktu dia berdoa kepada Tuhan untuk seluruh dunia, dan dia langsung merasakan bahwa ada ketergantungan, bahwa seluruh dunia bergantung pada dia. Bukan dia merasa hebat, tapi dia merasa bahwa saya punya tanggung jawab, kepedulian untuk seluruh dunia. Suster Faustina memanfaatkan situasi istimewa tersebut. Dia berdoa bagi seluruh dunia dan merasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh dunia. Dia nggak berpikir untuk dirinya dia sendiri,
tapi dia berpikir untuk orang lain. Itulah juga kerendahan hati. Terima kasih. Salam kerahiman.